Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan model regresi sederhana. Kalau sebelumnya di kelas reguler kita udah ngebahas tentang multiple regression, di sini kita mundur mau ngebahas tentang regresi sederhana atau base dari multiple regression. Nah, kalau kita ngomongin simple regression, dia identik dengan cuma ada satu variabel independen dan juga satu variabel dependent. Jadi cuma ada satu X dan juga satu Y. Kalau multiple regression, dia punya lebih dari satu variabel independen. Jadi untuk perhitungan, untuk pengolahan data akan jauh lebih rumit. Karena untuk variabel independennya lebih dari satu. Dan untuk yang ujian yang akan masuk adalah multiple regression. Karena untuk simple regression sendiri, dia nggak butuh yang namanya uji asumsi klasik. Karena variabelnya cuma satu. Nggak bisa dicek ini ada hetero gak di datanya, ada multicollinearitas gak di datanya. Jadi nggak bisa untuk dites untuk regresi sederhana ini. Nah, kalau di multiple regression itu untuk variabel betanya ada banyak ya, ada B1, B2, B3 sampai seterusnya. Kalau di simple regression karena variabel independen cuma satu berarti ya betanya cuma satu dan untuk satu X aja. Berarti untuk persamaannya Y atau variabel dependent sama dengan variabel konstantanya berapa ditambah sama besar koefisien untuk beta dan dikali sama X atau variabel independennya ditambah sama nilai residual atau errornya. Nah, error sendiri di sini kita nggak bisa artiin secara literal. Ya, error kalau kita artiin secara literal, error itu artinya kerusakan atau uh, sesuatu yang harus dibuang biar datanya tuh bagus. Padahal enggak. Error atau residual value di regresi ini adalah jarak antara data yang kita miliki, persebaran data yang kita miliki, terhadap garis regresi yang kita punya. Jadi dia bisa aja ada di antara garis regresi. Ya, jadi jarak antara eh, data sama garis itu kita sebut residual value atau nilai sisa atau gapnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kesalahan pengganggu nih sebenarnya agak salah gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa dirubah persepsinya terkait hal itu. Nah, kalau multiplication kayak gini nih, ya B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Jadi independennya banyak. Gitu. Nah, dan untuk variabel dan simple regression ini semuanya akan tetap ngebahas analisis korelasi dan juga analisis koefisien determinasi sama yang tadi dibahas. Oke. Dan tentunya akan ada pengujian hipotesis untuk kedua regresi tersebut. Ada uji F dan uji T. Tapi biasanya kalau untuk simple regression, hasil dari uji F dan uji T-nya itu sama. Karena kan kalau uji F itu kita mau menganalisis apakah si regresi ini itu fit atau layak untuk digunakan untuk penelitian. Ya, dan itu meneliti apa ya? Meneliti variabel independennya. Nah, kalau sedangkan di variabel T, dia menguji secara parsial. Menguji apa? Menguji variabel independennya. Ya. Maka dari itu, hasil dari uji F di simple regression akan selalu sama uji T. Akan selalu identik. Kenapa? Karena ya variabel yang diteliti sama dan cuma satu. Otomatis ya mirip-mirip hasilnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke praktikum simple regression yang ada di halaman 80 dan juga ada di PPT. Ya, teman-teman mungkin bisa baca soalnya. The rip of vending machine company operates coffee vending machine and coffee in office buildings. The company wants to study the relationship, if any, that exists between the number of cups of salts per day. Berarti dia mau melihat hubungan antara cups kopi yang terjual dalam satu hari dan juga the number of person working in each building atau jumlah orang yang bekerja di building yang sekitar sana. Sample data for this study were collected by the company and are presented below this. Dan di sini gunakan tingkat keyakinan 95% atau berarti alfanya 5%. Dan lakukan analisa regresi sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kopi yang terjual berdasarkan jumlah pekerja setiap lokasi. Jadi kita mau prediksi jumlah kopi yang terjual berdasarkan jumlah pekerja setiap lokasi atau kita bisa sebut
Jumlah pekerja setiap lokasi ini sebagai variabel independen karena dia mau lihat copy berdasarkan. Jadi base-nya yang kita buat pengaruhnya ya pekerjanya. Terus di sini dependennya adalah jumlah copy yang terjual seperti itu. Sini kita diminta untuk melakukan analisa korelasi, terus berapa besar kontribusi yang diberikan variabel dependen terhadap variabel dependen atau kita bisa sebut coefficient determinasi. Setelah itu bisa dibuat model regresi linear sederhana dan kita jelaskan arti dari coefficient regresinya. Yang terakhir, yang keempat kita disuruh melakukan prediksi besaran jumlah kopi yang terjual jika jumlah pekerja dalam sebuah lokasi atau X-nya adalah 200 orang. Terus yang terakhir, kita disuruh untuk melakukan pengujian T dan juga F. Nah, teman-teman diminta untuk masukin datanya dulu ke Excel untuk gampang. Ya, aku udah. Aku tinggal input di bagian SPSS-nya. Kita klik File, Open, terus Data. Kita masukin. Types-nya jangan lupa karena kita adalah Excel, berarti extension-nya kita ubah ke Excel. Excel, ataupun bisa teman-teman ubah ke all file aja biar dia muncul semua. Nah, kita bisa cari sesuai dengan nama file yang kita tadi udah buat, nama Excel tadi kita udah buat. Tadi ini Prax Simple. Kita klik Open, datanya akan otomatis terbuka seperti ini dan kita klik OK. Nah, untuk ini kita bisa ubah ke scale juga biar sama. Nah, ini kita udah masukin semua data yang sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Oke. Step pertama, kita masuk ke menu Analyze. Terus kita masuk ke menu Regression dan menu Linear. Ini sama aja sama yang Multiple Regression. Ya, bahkan lebih simple. Setelah itu, kita masukin variabel dependent juga variabel independennya. Ini kan variabel independennya jumlah pekerja setiap lokasi. Kemudian number of person working in each building, kita masukkan ke independent. Terus yang satunya lagi, number of copy sold per day-nya kita masukkan ke dependent. Oke, setelah itu kita bisa langsung klik OK. Dan di sini bakal muncul 3 tabel. Oke, kita bisa lihat contohnya di PPT. Nah, kalau analisa korelasi, teman-teman bisa melihat di bagian R di tabel model summary. Oke, di sini R-nya itu 0,740. Nah, itu kita langsung ganti di sini ya. 0,740. Artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent tadi itu kopi terjual dengan variabel independent itu jumlah pekerja adalah karena ini 0,74 kita tinggal lihat hubungan atau tingkat hubungan yang ada di tabel ini. 0,74 itu ada di range 0,6 sampai 0,799. Berarti untuk variabel tingkat hubungannya ini kuat dan karena ini positif ya, karena dia positif, dia nggak minus, berarti kuat dan positif. Berarti kesimpulannya artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent yaitu kopi terjual dengan variabel independen yaitu jumlah pekerja yang ada di each building adalah kuat dan positif. Seperti itu. Ini sama yang multiple regression. Kita lanjut ke analisis coefficient determinasi atau masuk ke nomor 2-nya. Oke, berarti ini udah nih. Berapa besar kontribusi yang diberikan variabel dependent terhadap variabel dependent. Oke. Nah, kita lihat adjusted R square-nya. Di sini kita ngelihat kalau adjusted R square kita 512. Berarti kalau kita jadiin persen dikali 100 berarti 51,2%. Terus kesimpulannya artinya secara statistik besarnya variabel dependent kopi terjual yang dapat dijelaskan oleh variabel independen berarti jumlah pekerja adalah sebesar ini 51,2% atau sebesar adjusted R square-nya. Sedangkan sisanya sebesar berarti 100% dikurang sama persenan yang kita punya itu 51,2. Kalau kita kurangnya kita dapat 48,8%. Dan ini variabel sebesar 48,8% alias sisanya dapat dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Oke, dan untuk kesimpulan ini akan selalu sama.
Yang beda itu cuma nama variabelnya dan juga angka-angkanya. Oleh karena itu, ini akan template terus, cuma ya panjang aja. Nanti di UTS kalian akan tulis seperti ini. Dan untuk nomor 2 kita udah dapat, yaitu sebesar 51,2%. Nanti diambil di bagian adjusted R square. Berarti untuk di tabel ini udah kita pakai semua. R dan juga adjusted R square ya. Nah, kenapa pakai yang adjusted R square? Kalau kalau kita pakai yang R square, ketika ada penambahan variabel independen yang baru, angka R square itu pasti berubah. Tapi kalau kita pakai adjusted R square, hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen ini akan selalu sama, meskipun ada penambahan variabel independen dari yang lain. Jadi variabel yang baru itu nggak bakal mempengaruhi hubungan ini. Jadi akan lebih relevan angkanya. Ya, dibandingkan kita pakai R square doang. Oke. Terus kita lanjut ke permintaan yang ketiga. Buatlah model regresi lingkaran sederhana dan jelaskan koefisien regresinya. Oke. Persamaan regresi kita masuk ke tabel koefisien. Oke. Nah, dan untuk catatan, ternyata untuk simple regression sendiri, kita melihat di bagian R square karena memang cuma ada satu variabel. Ya. Kalau kita lihat di sini ya berarti untuk R square-nya kita pakai 547. Ya berarti di sini 547. Oke, untuk yang simple regression. Tapi anggap aja ini multiple regression ya, karena di ujian nanti ya teman-teman bakal ngambil yang adjusted R square agar lebih biasa. Intinya jadi catatan aja. Kalau misalkan simple regression ambilnya yang angka yang R square. Tapi kalau yang multiple regression itu ambilnya adjusted R square kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh buat yang namanya persamaan regresinya. Ya, untuk persamaan regresi yang dimiliki oleh simple regression itu simple, yaitu Y sama dengan konstanta ditambah B ya, atau beta atau koefisien betanya dikali sama X ya, ditambah sama nilai residual value-nya. Nah, kita tinggal lihat angka yang ada di koefisien ini di bagian B. Oke, kita masukin sesuai sama yang ada di sini 13,672. Artinya jika variabel independen jumlah pekerja bernilai 0, maka variabel dependennya adalah 13,672. Jadi anggap aja X-nya tuh 0. Kopi terjual. Ya, jadi anggap aja X-nya 0. Tadi persamaannya kan jadi kayak gini nih. Terus 1,065. Kayak kalau misalkan 0 berarti kayak 13,672 hasilnya. Dan kesimpulan ini akan benar. Terus kita masukin ke koefisien beta yang pertama, karena coba ada 1, yaitu sebesar 1,065, atau sesuai dengan koefisien beta di sini. Ya, artinya kenaikan satu satuan variabel independen jumlah pekerja akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar 1,6065. Nah, karena ini positif, sifatnya akan positif. Kalau misalkan ada yang naik, ya, setiap kenaikan dia akan menaikkan juga. Tapi kalau sifatnya negatif, setiap kenaikan akan menurunkan. Dan setiap penurunan akan menaikkan. Jadi sifatnya mirror, ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Gitu. Nah, kita masuk ke permintaan yang selanjutnya. Berapa prediksi besarnya jumlah kopi yang terjual jika jumlah pekerja dalam sebuah lokasi berjumlah 200 orang? Jadi dia mau prediksi dengan X 200 orang. Berarti akan seperti ini. 200. Teman-teman bisa hitung langsung di kalkulator. 13,672 ditambah 1,065 dikali 200 dapat 226,672 untuk jumlah kopi yang terjual. Jadi kita udah dapat di 4. Kita masuk ke bagian terakhir untuk pengujian T dan juga pengujian F. Nah,
Kayak tadi uji F itu untuk in general menguji apakah persamaan regresinya layak atau fit untuk digunakan. Oke, kita lihat di bagian ANOVA. Untuk uji F di sini signifikannya tuh 0,002. Oke. Kalau misalkan signifikannya itu di bawah dari alfa, alfanya tadi kan 0,05. Berarti modelnya fit. Oke, karena di sini adalah 0,002 berarti modelnya fit untuk digunakan untuk penelitian. Ya, tapi misalkan signifikannya di atas alfanya, berarti model itu tuh nggak fit. Tapi untuk praktikum ini model fit. Nah, untuk uji T kita lihat tabel yang bawah, yaitu uji koefisien. Ya, kita lihat signifikannya juga. Oke, dan yang kita lihat adalah variabel independen, alias pengaruhnya ke variabel dependen secara parsial atau secara satu-satu. Ya, karena di sini signifikannya adalah 0,02 sama-sama kayak di uji F. Berarti dia ada di bawah alfa, alias HO-nya itu tidak dapat ditolak. Kita baca dulu HO-nya apa. HO-nya itu tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen dari si jumlah pekerja terhadap variabel dependen jumlah kopi yang terjual. Kalau AA berarti sebaliknya terdapat pengaruh secara individual. Tapi karena ini alfanya ada di atas di bawah 0,002, berarti HA-nya tidak dapat ditolak. Alias terdapat pengaruh secara individual variabel independen jumlah pekerja dan jumlah kopi yang terjual. Ya berarti HA-nya tidak dapat ditolak. Berarti terdapat pengaruh secara individual. Seperti itu. Oke, berarti untuk praktikum terkait dengan simple regression sudah selesai dan teman-teman bisa melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Thank you teman-teman.